Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kali ini saya ingin berbagi informasi tentang buku saya yang baru ya. Alhamdulillah terbit. Sebenarnya sekitar awal bulan Oktober lah ya. Dan saya baru bisa share informasi ini sekarang. Jadi ini adalah buku kelima saya ya, berjudul Rangkaian Makna Tersembunyi, Sepenggal Kisah dari Kampung Mangga. Jadi buku ini juga tersedia versi e-booknya dan saya bagikan gratis buat teman-teman semua ya dimanapun berada. Nanti bisa unduh dan saya akan sematkan link unduhnya di deskripsi video ini. Jadi mengapa saya membuat buku ini? Yang pertama adalah saya ingin mendokumentasikan tulisan-tulisan saya terdahulu yang sudah ada di blog ya untuk menjadi e-book atau buku ini ya. Dan itu sudah saya ceritakan di buku saya sebelumnya ya, Dua Dunia Seirama, Secarik Pengalaman Menulis Pustakawan Blogger. Nah di situ tulisan-tulisan yang ada di blog itu bagaikan puzzle ya, jadi kita bisa rangkai lalu kita satukan menjadi sebuah e-book. Nanti teman-teman juga bisa unduh buku saya yang Dua Dunia Seirama gratis juga. Nah itu yang pertama. Terus yang kedua, mengapa saya menulis ini ya, saya kumpulkan jadi rangkaian maksud saya rangkaian tulisan yang ada di blog itu saya kumpulkan jadi buku ini. Itu yang kedua, saya ingin berkontribusi untuk daerah saya Indramayu ya, menyemarakan gerakan literasi Indramayu khususnya tentang tema-tema terkait Indramayu. Nah kebetulan buku saya yang kelima ini adalah tentang budaya di Indramayu. Nah, menyoal budaya ini tidak hanya tentang kesenian ya, tapi juga konteksnya luas, misalnya tradisi, agama, bahkan tentang orang Indramayu itu sendiri. Nah, buku ini saya menceritakan tradisi kehidupan ya, yang dulu saya alami ketika kecil, ketika saya tinggal di Indramayu. Saya ceritakan secara ringan, ya ala-ala blog itulah. Karena memang ini berasal dari blog, walaupun ada beberapa tulisan yang saya tambahkan juga. Itu dua alasan penting mengapa saya membuat e-book ya, yang saya bagikan secara gratis ya buat teman-teman dimanapun berada. Lalu buku ini tentang apa? Sudah saya bilang di awal tadi ya, bahwa buku ini tentang cerita-cerita ringan kehidupan saya pribadi atau kehidupan saya bersama teman-teman dan masyarakat di Indramayu terkait tradisi budaya di Indramayu ya, terkait cara hidup, kemudian juga mungkin kehidupan sosial lah ya, yang saya alami waktu kecil hingga sekarang. Nah di era sekarang ini tentu saja sudah banyak perubahannya, terutama masuknya teknologi internet. Semua perubahan begitu cepat ya. Makanya saya membuat tulisan ini sebagai bentuk dari mencari makna ya, dimana di era yang serba perubahannya begitu cepat berlalu ya, maka tentu saja ini juga mengakibatkan perubahan di lingkungan sekitar ya. Sebagai contoh cerita tentang sumur aja. Saya ceritakan di sini generasi Gen Z ya, itu mungkin mereka tidak ada yang tahu tentang sumur karena mereka lahir di era-era sekarang ini ya, dimana di kampung saya itu sumur itu sudah mulai jarang sekali digunakan. Mungkin mereka lebih tahu TikTok dibanding sumur ya. Itu salah satu contohnya. Kemudian ada juga tentang misalnya katakanlah nasi goreng dulu dan sekarang. Saya membahas itu terkait ajaran ibu saya tentang mubazir ya. Jadi ibu saya kan petani ya, jadi kalau membuat nasi goreng itu suatu hal yang pantangan gitu kan. Dan kalaupun membuat nasi goreng itu karena biasanya ada lebih. Nah itu. Nah sekarang itu membuat nasi goreng itu sudah banyak tujuan, bukan hanya untuk mengisi perut lapar, tapi juga menjadi gaya hidup. Makanya ada banyak sekali nama-nama nasi goreng yang unik. Bahkan beberapa misalnya katakanlah pembeli nasi goreng itu memposting foto-foto nasi goreng ya di media sosial dengan harapan banyak like, tapi sayangnya banyak sekali setelah mengupload di media sosial itu nasi gorengnya nggak habis, misalnya seperti itu. Jadi saya kaitkan dengan yang kekinian gitu. Kemudian juga truk kayu, dulu zaman saya truk kayu itu begitu
mainan yang sangat-sangat familiar lah, katakanlah juga menjadi mainan yang cukup mahal di zamannya. Tapi sekarang dengan adanya teknologi, bahkan pengrajin truk kayu itu sudah mulai jarang, dan anak-anak mainin truk kayu itu bisa dikatakan hilang di tempat saya itu. Banyak kan main game. Itu sangat disayangkan. Nah, beberapa tema-tema itu menjadi bahasan saya di dalam buku saya ini, ya. Merangkai makna tersembunyi, sepenggal kisah dari Kampung Mangga, dan teman-teman bisa baca detailnya atau melalui e-book yang saya bagikan secara gratis ini. Tentunya harapan saya juga ada masukan dari teman-teman pembaca semua. Monggo nanti bisa lewat email saya ya, muradmaulana83@gmail.com. Saya hanya berbagi informasi bahwa alhamdulillah buku kelima saya sudah terbit dan saya bagikan gratis buat teman-teman semua dimanapun berada. Seperti biasa, link unduhnya saya sematkan di deskripsi video ini. Oke, mungkin itu saja ya review informasi singkat mengenai buku kelima saya. Semoga bermanfaat dan dapat menginspirasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.